Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fiqhus shalah, yang dimana kita pada kesempatan yang lalu sudah menyelesaikan tentang pembahasan dari surah Al-Fatihah, yang dimana surah Al-Fatihah ini adalah termasuk daripada rukun ibadah salat, dan para ulama bersepakat berkaitan tentang imam dan orang yang salat sendirian atau munfarid, dia wajib untuk membaca surah Al-Fatihah berdasarkan dua hadis, ya, hadis dari Ubadah bin Samit dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sepakat para ulama, ini hadis menjelaskan tentang status imam dan orang yang salat sendirian atau munfarid. Untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian, jika dia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, yang menjadi perdebatan ulama itu adalah berkaitan dengan salatnya makmum. Apakah makmum baca Al-Fatihah ataukah tidak? Sebagaimana yang kita jelaskan juga, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah, karena di dalam dua hadis tadi, hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Ubadah bin Samit, itu tidak membedakan apakah statusnya imam ataukah makmum, apakah salatnya tersebut jahriyah, ya, jahar, ataukah salatnya tersebut yasir, ya, tidak ada perbedaan di situ. Termasuk makmum juga wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, sedangkan pendapat yang kedua sebaliknya, makmum tidak baca apa-apa, karena bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum, berdasarkan hadis dari, ya, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahul imam, fa qira'atul imam lahul qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam tersebut sudah mewakili bacaannya makmum, termasuk surah Al-Fatihah. Nah, pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga ini menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Mereka membagi salat makmum itu menjadi dua bagian. Ada salat jahar, salat yang nampak bacaan imam, seperti salat subuh, salat Jumat, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya. Berhubung dia mendengar bacaan imam, maka kembalikanlah kepada firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian, maka hendaknya kalian mendengarkannya dan diam dalam rangka untuk menyimak
bacaan Al-Quran tersebut, semoga kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Kata Imam Ahmad, ini ayat asbabun nuzulnya berkaitan tentang ya para sahabat ridwanullah ajmain ketika salat subuh ikut membaca juga sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, ini ayat berkaitan turunnya tersebut di salat jahar, yaitu tepatnya di salat subuh tadi. Kemudian diceritakan ketika mereka mendengar bacaan Nabi SAW, mereka mendengar, tidak membaca apa-apa, ya. Kemudian mereka fokus untuk menyimak dan mendengar bacaan atau surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana tentang surah Al-Fatihahnya? Nah, pendapat yang ketiga ini mengambil ya hadis yang dibawakan oleh pendapat yang kedua, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahul imam faqira'atul imam lahul qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam tersebut sudah mewakili bacaan makmum, termasuk Al-Fatihahnya. Kemudian yang kedua, kata pendapat yang ketiga ini, bagian yang pertama kan salat jahar, bagian yang kedua adalah salat sir, salat yang tidak nampak bacaan imam, seperti salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya. Berhubung tidak mendengar bacaan imam, maka hendaknya makmum membaca Al-Fatihah. Mereka mengambil ya dalil-dalil yang dibawakan oleh pendapat yang pertama, di antaranya hadis Abu Hurairah dan hadis Ubadah bin Samit yang telah kita bacakan tadi. Tapi mereka sepakat, 3 pendapat tadi sepakat, kalau sekiranya imam merubah posisi dari berdiri ke ruku, maka makmum harus ikut imam, ikut ruku juga, meskipun belum selesai membaca surah Al-Fatihah. Meskipun tidak membaca 1 ayat pun, barang 1 ayat pun dari surah Al-Fatihah. Karena tolak ukur seseorang mendapatkan 1 rakaat dari imam adalah ruku, sebagaimana disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia tersebut terhitung 1 rakaat dan mendapatkan salat tersebut. Naam, seperti itu. Dan itu dijelaskan juga di dalam hadis Abi Bakrah, yang dimana Abi Bakrah ruku di luar shaf, kemudian jalan, kemudian masuk ke barisan shaf salat, kemudian salatnya sama sebagaimana imam, sebagaimana Nabi SAW. Rasulullah tidak menyuruh tambah lagi dong 1 rakaat karena engkau ketinggalan Al-Fatihah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya ya mereka sepakat jika sekiranya imam ruku, maka makmum juga ikut ruku meskipun belum sempat membaca surah Al-Fatihah, ya, atau barang 1 ayat pun belum terbaca. Ya, bagaimana Al-Fatihahnya Ustaz? Sudah diwakili oleh imam. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana tentang mu'allaf Ustaz, yang dia tersebut belum hafal Al-Quran, belum hafal surah Al-Fatihah, atau mungkin ada orang yang tidak hafal, ya, karena alasan mungkin mu'allaf, atau mungkin di lingkungan, ya, dia muslim tapi di lingkungan orang-orang kafir misalnya, dia baru dapat hidayah, ya, kemudian ingin belajar sholat, ya, belum hafal surah Al-Fatihah tersebut. Ya, maka dikatakan oleh para ulama di sini, fa in ajiza an qiraatil Fatihati an dhahri qalbin falyaqra'ha minal mushaf. Jika seseorang susah atau lemah hafalan, tidak hafal surah Al-Fatihah, ya, maka hendaknya dia tersebut membaca surah Al-Fatihah tersebut dari mushaf Al-Qur'an. Dia boleh bawa mushaf Al-Qur'an, dia baca ketika dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Kemudian wal yuhawil ta'allumaha, dia berusaha untuk mempelajari surah Al-Fatihah, termasuk berusaha untuk menghafalkan surah Al-Fatihah. Fa in ajiza an dzalika, jika sekiranya dia lemah juga, tidak sangguplah untuk hafal, berhubung misalnya baru masuk Islam, ya, namanya orang baru masuk Islam itu kan nggak hafal lah surah Al-Fatihah tersebut. Faqat,
ja'alat lahu asy-syari'atu makhrajan walhamdulillah wa dzalika bi umurin. Nah, kemudian jika sekiranya dia tersebut belum hafal surah Al-Fatihah karena baru masuk Islam misalnya, maka syariah ini, asy-syari'atul islamiyah, memberikan solusi atau jalan keluar. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan solusi atau jalan keluar bagi mereka yang belum hafal surah Al-Fatihah tapi tetap sholat dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ayyusalliya jama'atan, ya, khalfa ghairihi. Hendaknya orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah tersebut salatnya secara berjamaah, berada di belakang, ya, imam tentunya, berada di belakang orang lain yang hafal surah Al-Fatihah, yang status orang lain itu adalah menjadi imam salat. Wa hina idzin la yadhurruhu adamu qiraatil Fatihah, ya, au ghairiha. Bahwasannya jika dia salat berjamaah tidak hafal, misalnya dia berada di belakang imam yang tentunya hafal surah Al-Fatihah, maka ya itu untuk sementara waktu, berhubung dia baru masuk Islam, ya, tidak menjadi masalah dan salatnya sah. Ini pendapat dari kebanyakan para ulama. Sawaun akanatis salatu jahriyatan aw sirriyatan, baik itu salat yang nampak bacaan imam seperti salat subuh ataupun yang tidak nampak bacaan imam seperti salat zuhur dan asar. Itu solusi yang pertama, yang tidak hafal surah Al-Fatihah, ya, dikarenakan dia baru masuk Islam misalnya. Yang kedua, an yaqula badalan anil Fatihah, ya, disuruh orang tersebut untuk mencari dari zikir yang hafal pengganti sebagai surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud serta oleh Al-Imam An-Nasai, dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa. Hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala, berkata Abdullah bin Abi Aufa, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang sahabat laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astati'u an akhida syai'an minal Qur'an fa'allimni ma yujzi'uni. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa menghafalkan dari beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, termasuk tentunya apa? Surah Al-Fatihah. Ini sahabat tidak hafal surah Al-Fatihah, di antaranya dia mengatakan, barang beberapa ayat pun aku tidak hafal. Tolong dong Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa mencukupi itu atau mengganti dari bacaan tersebut, termasuk surah Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Kul, katakanlah dan bacalah ini, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Pendekkan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi sekali lagi, ini untuk sementara waktu, ya. Dia harus belajar, karena asal mula hukum membaca surah Al-Fatihah, bil khususnya bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian, dia harus baca surah Al-Fatihah. Kalau tidak baca, tidak sah sholatnya. Tapi berhubung dia tersebut mu'allab misalnya, atau mungkin di lingkungan yang dia tersebut berada di lingkungan yang, maaf, tidak sholat,
atau lingkungan-lingkungan orang kafir dan fasik yang mereka tersebut tentunya tidak sholat misalnya, sehingga membuat dia terbawa, akhirnya dia pun tidak hafal surah Al-Fatihah misalnya. Ketika dia tersebut tidak hafal, maka boleh mengganti dengan ucapan itu tadi untuk sementara waktu. Sekali lagi, ya, dia harus belajar. Gantinya apa? Dengan zikir tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga bagi dia atau mereka yang tidak hafal surah Al-Fatihah, fa illam yuhsin illa ba'da dzalika qarrarahu biqadril Fatihah. Jika tidak hafal juga itu, maka dia baca yang hafal dari ayat yang kadarnya, takarannya, ukurannya seperti surah Al-Fatihah. Berarti berapa ayat surah Al-Fatihah? 7 ayat. Dia ambil ya ayat-ayat yang dia hafal sebanyak 7 ayat. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jika misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dia tidak hafal juga, ya ambil beberapa ayat yang kadarnya itu sebanding seperti hitungan ya ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, yaitu 7 ayat. Nah, kemudian yang terakhir, solusi yang terakhir, fa illam yuhsin syai'an minadz-dzikr waqafa biqadri qiraatil Fatihah summa yutimma salatahu. Ya, yang keempat ini. Ini jauh ya kita katakan, tapi pertama enggak dapat, kedua juga enggak dapat, ketiga juga begitu, ini terakhir. Dia tetap sholat meskipun dia tersebut tidak ada sedikit pun baik ayat ataupun zikir yang dia hafal. Maka solusinya dia berdiri. Berdirinya itu lamanya seperti hitungan membaca surah Al-Fatihah. Berapa menit ya? 2 menit? 3 menit lah, enggak? Ya, seperti itu. Nah, kemudian sempurnakan sholatnya. Sempurnakan sholatnya. Ini salah satu pendapat dari para ulama. Wa bihadza yakunu qad qama bima aujaballahu ta'ala alaih. Dengan demikian, ini pilihan yang terakhir nih. Dia tetap dianggap melaksanakan apa yang telah Allah Jalla wa Ala wajibkan atasnya, yaitu ibadah salat. Wa yaghfirullahu lahu dzanbahu. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa orang tersebut. Subhanallah, enggak hafal sampai pilihan yang keempat. Tapi alhamdulillah ada solusi ini. Syariat ini ada solusi, terutama bagi mu'allaf ini. Makanya yang mu'allaf itu jangan dilepas begitu saja. Kita ajarkan tentang din, terutama yang wajib-wajib yang dilakukan di setiap hari. Salah satunya adalah ibadah salat. Nah, tahapan daripada ibadah salat itu yang paling pentingnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, itu hukumnya apa? Sebatas sunnah saja. Wallahu a'lam. Taib, ini ya berkaitan tentang orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Ya, ada 4 solusi tadi ya. Taib, kita masuk pada pembahasan tentang masalah amin. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam membaca ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian wahai makmum, amin. Dalam riwayat yang lain, hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, artinya imam juga apa? Mengucapkan amin. Jangan diam aja. Ya, imam, makmum, orang yang sholat sendirian,
Termasuk juga salat sir, salat yang tidak nampak bacaan, ya, imam pun, makmum pun mengucapkan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, cuma disirkan, cukup telinganya saja yang mendengar ucapan dia tadi itu. Tidak dikeraskan ya untuk amin di salat zuhur, salat asar, tidak boleh untuk dikeraskan seperti itu, karena sifatnya salat itu sir, salat yang tidak dinampakkan bacaan tersebut. Nah, khusus untuk imam, kita perhatikan banyak imam yang diam setelah mengucapkan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mengaminkan cuma makmum saja. Seharusnya imam juga mengucapkan apa? Amin. Nah, kemudian idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian wahai para makmum ucapkan juga amin. Fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila aminnya tersebut bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dipastikan dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Arti amin itu, amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ijabahlah permintaanku. Karena kita tahu di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada permohonan kita. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan istilah daripada surah Al-Fatihah tersebut, istilahnya ada 14 ya nama. Salah satunya nama surah Al-Fatihah tersebut surah As-Salah. Karena Allah yang mengatakan dalam hadis qudsinya, qasamtus shalah qismaini. Aku telah membagi salat, maksudnya salat di sini apa? Surah Al-Fatihah. Ya, dua bagian. Satu bagian untuk Allah Jalla Jalaluh, satu bagian untuk hambanya. Nah, untuk kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, yaitu bagian kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan doa. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ya, Islam di atas ajaran Quran, atau Islam berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau kasih nikmat ya Allah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, ya, jalannya para nabi atau para rasul, jalannya as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Kemudian jalannya asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang dalam kondisi Islam beribadahnya secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, as-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tersebut tahu ilmu tapi tanpa amal, itu Yahudi. Orang yang ada ilmu tapi tanpa amal, Allah murkai, Allah marah betul dengan mereka yang ada ilmu tapi tidak mengamalkan. Orang Yahudi paham betul siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu kenal betul Nabi SAW, ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita ikhwan yang punya anak, hatta anak kita 10, kita hafal nggak nama-namanya? Hafal. Kita paham nggak tentang sifat-sifatnya? Sangat paham, sangat mengerti. Orang Yahudi mengenal Nabi, tahu tentang Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyatakan iman dan Islam, di hadapan Nabi SAW mengatakan apa? Ya Rasulullah, orang Yahudi itu lebih paham tentang antum ya Rasulullah ketimbang anak-anak mereka sendiri. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Kok bisa begitu?
Kata Abdullah bin Salam, kita Yahudi ini, kita orang Yahudi ini orang yang gila kerja. Keluar ketika hari masih gelap dari rumah. Ya, yaitu di subuh. Sudah keluar dari rumah untuk mencari ma'isyah. Kemudian pulang hari masih gelap, yaitu malam hari. Dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri mereka di rumah. Apakah itu perempuan istrinya hamil dari benihnya dia ataukah benih orang lain. Tapi tentang antum ya Rasulullah, kita paham sifat-sifat antum, diceritakan oleh rahib-rahib kami, oleh pendeta-pendeta kami. Subhanallah. Tapi itulah Yahudi, sombong. Ya, mereka tersebut paham, mengerti tentang Nabi SAW, tapi tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Makanya kita yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, itu seperti Yahudi. Dia akan mendapatkan apa? Al-maghdubi alaihim. Allah akan murka kepadanya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan juga bukanlah jalannya orang-orang yang sesat. Kita berada di jalan golongan yang mendapatkan nikmat, yaitu 4 golongan. Jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, jalannya asy-syuhada, jalannya orang yang saleh. Jangan antarkan kami di jalan orang yang engkau murkai, yaitu jalannya orang Yahudi. Dan bukan juga jalannya orang yang sesat. Jangan antarkan kami ke jalan yang sesat. Siapa mereka orang sesat tersebut? Nasrani. Ya, Nasara atau Nasrani itu mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Subhanallah, percis seperti ahlul bid'ah yang ada di dalam Islam ini. Ya, di antara kaum muslimin, ya, mereka yang suka melakukan perbuatan bid'ah itu percis seperti Nasrani. Orang Nasrani, ya, ramalnya rajin, ibadahnya rajin, tapi sayang, amalan yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan, tanpa ilmu, tanpa hujjah, tanpa dalil. Dan kita kan beragama dengan hujjah. Kita beragama ini pakai dalil. Tidak main cipta-ciptakan ibadah, tidak main cipta-ciptakan amalan, kan seperti itu. Nah, makanya kita aminkan, ya, amin, seperti itu. Nah, seperti itu yang dikatakan, ya, oleh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ini ada hubungannya juga, ya. Amma ta'minu ala du'ail qunut fa innahu aidan bil qiyasi ala ta'minin ala qiraatil Fatihah yakunu masru'an li anna al qanita yad'u li nafsi wa li ghairihi. Nah, adapun amin yang diucapkan pada saat doa kunut dengan dasar kias atau penganalogian terhadap amin yang berkaitan dengan pembacaan surah Al-Fatihah, itu pun juga disyariatkan. Karena orang yang melakukan kunut tersebut, dia berdoa untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan orang lain. Nah, seperti itu. Maka kunut itu, ya, sunnah di 2 hal, di 2 keadaan. Pertama, kunut di witir. Sunnah kita di penghujung witir kita, di rakaat yang terakhir dari witir, untuk melakukan kunut berdasarkan hadis dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Yang kedua, kunut disunnahkan di kunut nawazil, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Kunut nawazil itu tidak hanya mengkhususkan di salat subuh dan salat, ya, maghrib, tapi di semua salat. Ya, di semua salat. Nah, pengecualian ulama kecuali salat Jumat. Kalau imam sudah berdoa di khutbah Jumatnya tersebut, ya, meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh, maka ketika salat Jumat tidak perlu melakukan kunut nawazil tersebut atau nazilah tersebut. Nah, yang menjadi perdebatan, ya, dan ini perdebatan yang panjang, kita katakan kunut yang mengkhususkan di salat subuh. Ya, artinya ada perdebatan lah di situ.
Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu bukan sunnah, ada yang mengatakan bahwasannya dibikin sekali-sekali saja, jangan dibikin dawam terus-menerus. Yang jelas ada perdebatan. Masing-masing punya hujjah dan punya dalil. Ya. Baik. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, walihada jaa fil hadisi, ya, ada hadis yang menguatkan tentang masalah itu, bahwasanya kita waktu kunut pun juga mengaminkan doanya imam tersebut. Allahumma hdina fi man hadait, kita pun ngamin amin. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Atau ditambah dengan doa-doa yang lain. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan seterusnya. Yang jelas di dalam kunut tersebut boleh minta tentang dunia ataupun tentang akhirat, baik untuk kebaikan pribadi ataupun kebaikan orang lain, ya, tidak menjadi masalah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau, dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya juga pada nomor hadis 357, dan juga oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yahillu li ahadin an yaf'alhunna. Ya, ada 3 hal yang tidak halal bagi seseorang untuk melakukan 3 hal tersebut. Ya. Yang pertama, la ya'ummu rajulun qauman fayahussu nafsahu bid-du'a dunahum. Itu di antaranya. Fa in fa'ala faqad khanahum. Janganlah seseorang mengimami satu kaum, kemudian ketika dia tersebut berdoa, dia khususkan untuk dirinya saja. Maksudnya dikunut, untuk dirinya saja berdoa. Ya, barang siapa yang jadi imam, kemudian dia ketika kunut tersebut berdoa mengkhususkan untuk dirinya saja, berarti dia berkhianat kepada makmumnya. Berarti dia berkhianat kepada makmumnya. Nah, wal muradu bid-du'a ad-du'a alladzi, ya, yu'amminu alaihil makmum. Yang dimaksudkan dengan doa di sini adalah doa yang diaminkan oleh para makmumnya, yaitu imam. Imam doa kunut, tapi doanya tersebut mengkhususkan untuk dirinya saja. Ya Allah, minta kawin ya Allah. Dalam bahasa Arab misalnya, kan seperti itu. Amin kata makmumnya. Untuk dirinya saja. Untuk makmum yang lain gak didoakan sama dia. Nah, itu tidak boleh yang demikian. Fa innal imama la yakhussu bihi nafsah. Tidak boleh imam itu mengkhususkan untuk dirinya saja berdoa. Amma du'aul ladzi la yu'minu alaihil ma'mum falahu ayakhussu nafsahu bihi. Adapun doa yang di mana tidak diaminkan oleh makmum, maka boleh dia tersebut, ya, berdoa memohon meminta kepada Allah Jalla wa'ala khusus untuk dirinya saja. Seperti misalnya fayaqul, dia sendirian salat misalnya, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Ya, seperti itu. Itu kan tidak diaminkan oleh makmumnya, karena dia berdoa tersebut untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah kasihlah rahmatmu kepada aku. Seperti itu. Tapi kalau kita misalnya maaf menjadi imam, ya, tolong kita tersebut mendoakan kita dan mendoakan makmum kita dengan doa seperti ini. Allahumma ighfir lana warhamna, dan seterusnya. Kan seperti itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah rahmatmu kepada kami. Seperti itu. Naam. Kemudian timbul pertanyaan di benak kita. Hukum mengeraskan amin, apa hukumnya? Ya, apakah hal itu ada? Ya, seperti itu. Nah, bagaimana tentang salat yang sir, salat yang tidak nampak, seperti zuhur, asar, atau 1 rakaat yang terakhir salat maghrib,
dan juga 2 rakaat yang terakhir salat Isya. Apakah ada amin juga? Dikatakan oleh para ulama, al-jahru bi ta'mini fis shalah al-jahriyah sunnatun. Kalau salatnya jahar, nampak seperti salat subuh, salat Jumat, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat Isya, salat tarawih, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, ya, itu nampak. Maka menampakkan amin dengan keras itu hukumnya apa? Sunnah. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, Nabi SAW itu mengeraskan suara bacaan amin tersebut ketika salatnya nampak seperti salat subuh. Amin. Bukan diam. Bukan apa? Diam. Ya. Aliran sesat Rafidhah Syiah, dia tidak amin itu. Ya. Ada mazhab juga yang amin tapi apa? Tidak menampakkan amin tersebut. Ya. Mazhab apa? Mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Nah, makanya antum kalau ke daerah atau ke negeri yang bermazhabkan Hanafi salat maghrib, antum amin sini. Amin. Ya, tapi itu salah, tidak benar. Ya, tidak benar yang demikian. Yang benar dinampakkan. Kita lihat hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau, ya, pada nomor hadis 934. Bahkan beliau dalam kitab Sunannya membuat satu bab, babu ta'min wara'ul imam, bab mengucapkan amin di belakang imam. Ya. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, disebutkan anin Nabi SAW anahu kana yajharu bihadza hatta innal masjida yartaju min aswatil ma'mumin bil jahar. Bahwasannya Rasulullah menampakkan aminnya di salat jahar, di salat yang nampak seperti salat subuh. Sampai-sampai keadaan masjid tersebut, ya, terdengar keras suara para makmum yang mengucapkan amin, ya, secara jelas dan secara keras. Sebagaimana lazimnya sekarang ini kita katakan. Yang di luar dari masjid kita ini untuk salat maghrib, salat isya, salat subuh, terdengar enggak orang yang di luar daripada masjid? Terdengar. Seperti itu keadaannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa li annal ma'muma yu'minu ala qiraati imamihi allati yajharu biha. Dan makmum itu mengaminkan apa yang dibaca oleh imamnya, ya, yang dimana imamnya tersebut menampakkan amin tersebut. Paddu'a'u, ya, majhurun bihi fanasaba an yakuna, ya, an yakuna ta'minu majhuran bihi aidan. Ya, bahwasannya doa tersebut bisa tidak diterima, ditolak dikarenakan seseorang tersebut tidak mengucapkan amin. Maka oleh sebab itu ketika dia tersebut mengucapkan amin, ya, bisa jadi tertahan dan itu bisa mengakibatkan doanya tersebut apa? Tidak diterima oleh Allahu Jalla Jalaluh. Maka di dalam doa tersebut hendaknya apa? Mengucapkan amin. Karena kita tahu dalam surah Al-Fatihah tersebut mengucapkan apa? Amin. Naam. Cuma kalau berkaitan dengan salat yang sir, mengucapkan amin, ya, kita katakan mengucapkan amin tapi sifatnya tersebut sir, ya, tidak boleh dinampakkan, dibaca secara keras seperti itu. Ala kulli hal, fa idza ammanal insanu wa rafa'a sautahu bi ta'min fi shalah al-jahriyah kana dzalika khairan wa afdal. Kata saya Muhammad bin kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila orang mengucapkan amin dan mengangkat suaranya dengan keras, ucapan amin tersebut di dalam salat jahriyah, salat yang nampak bacaan imam, maka yang demikian tersebut lebih baik buatnya dan itu yang lebih utama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan nanti setelah melaksanakan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhenti pada pembahasan tentang masalah amin. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi,
selesai membaca surah Al-Fatihah, baik itu di salat jahar ataupun di salat yang sir, kita tetap dianjurkan untuk membaca amin tadi. Cuma berkaitan tentang salat yang jahar, salat yang nampak bacaan imam seperti salat subuh, kemudian salat Jumat, kemudian salat maghrib 2 rakaat yang pertama, kemudian isya 2 rakaat yang pertama, maka aminnya tersebut dikeraskan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 934, dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengucapkan amin tersebut yajhar yamuddu sautah, artinya mengeraskan suaranya ya, dan juga memanjangkan ucapan amin tadi, amin ya, dengan suara yang terdengar, sampai disebutkan ketika solat yang nampak tadi seperti solat subuh misalnya, itu keadaan masjid betul-betul ya terdengar nampak suara amin tersebut yang diucapkan oleh imam dan makmum ya. Tapi tidak dengan salat sir, salat zuhur, salat asar 1 rakaat yang terakhir, salat maghrib 2 rakaat yang terakhir, salat isya, kita mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah cuma sebatas telinga kita saja yang mendengarnya. Makanya ya dalam satu hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, wa idza qultum amin yujibukumullah. Selesai membaca Al-Fatihah mengucapkan amin, maka ya dipastikan doa yang kita mohonkan di dalam surah Al-Fatihah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa li annal ma'muma yu'minu ala qiraati imamihi allati yajharu biha. Sesungguhnya makmum mengaminkan bacaan imamnya yang dimana imam tersebut membaca amin tersebut secara keras. Fad-du'a'u majhurun bihi fanasaba an yakuna at-ta'minu majhuran bihi aidan. Ketika doa itu nampak jelas ya, seperti doa kunut misalnya. Ya, itu kan nampak jelas. Ya, maka hendaknya yang mengaminkan pun juga harus nampak juga. Jangan ya mengucapkan tapi tidak terdengar seperti itu. Ya, hada min nahiyatin nadhariyah. Nah, ini tentu dari sudut satu pandangan ya. Tentunya kita katakan kalau yang diucapkan itu nampak seperti bacaan Al-Fatihah di salat jahar misalnya, itu kan nampak suara imam dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ya ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin tersebut. Nah, di sini sangat jelas sekali fad-du'a'u majhurun bihi fanasaba an yakuna ta'minu majhuran bihi aidan. Kalau doa tersebut dinampakkan secara jelas, makanya kita yang mendengar doa tersebut hendaknya mengucapkan amin juga secara keras. Wallahu alam. Intinya kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah rahmatan wasi'ah, fa idza ammana al-insanu wa rafa'a sauta bi ta'mini fi salatil jahriyah kana dzalika khairan wa afdal. Jika seseorang mengucapkan amin dan mengangkat suaranya dengan keras, ucapan amin tersebut di dalam salat-salat yang nampak, yang jahar tadi, seperti salat subuh, salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, kemudian 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, itu nampak ya, maka tampakkanlah amin tersebut secara keras ya, dan itu lebih baik buatnya dan itu lebih utama. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita masuk kepada sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Tapi di sini ada pertanyaan. Ketika kita membaca doa adzan, apakah kita tersebut mengangkat kedua tangan kita? Di dalam doa aslinya ya, asal mula hukum dalam berdoa tersebut mengangkat kedua tangan. Asal mula hukum berdoa mengangkat kedua tangan berdasarkan hadis ya, yang dimana Rasulullah SAW menyatakan innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tersebut maha malu ya, malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan,
tidak memberikan apa-apa. Karim, Allah Maha Pemurah. Artinya Allah pasti akan memberikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Nah, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berdasarkan hadis ini, bahwasannya asal mula hukum berdoa tersebut mengangkat tangan. Tapi kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah dan ulama-ulama yang lain, tidak semua doa-doa yang dimohonkan oleh Nabi SAW tersebut mengangkat kedua tangan. Ada keadaan-keadaan ketika berdoa tersebut tidak mengangkat tangan. Seperti misalnya khutbah Jumat, kita tidak dianjurkan mengangkat tangan, baik imamnya yang khatib, yang khutbah, ya, ketika berdoa cuma mengacungkan telunjuk seperti ini, sedangkan kita yang mendengar tersebut cuma sebatas mengaminkan saja. Nah, seperti misalnya berkaitan doa ketika sujud, pastinya tidak mengangkat tangan. Kemudian doa sebelum salam juga tidak mengangkat tangan, kan, seperti itu. Jadi tempat-tempat yang memang kita tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, maka tidak dianjurkan. Termasuk juga, ya, yang ketiga ini yang menjadi menjadi permasalahan. Apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Seperti doa, ya, setelah berwudu. Secara nas dalil tidak ada. Cuma memang doanya ada. Apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak mengangkat tangan. Termasuk juga doa setelah azan. Kan ada 3 tahapan berdoa tersebut, juga tidak mengangkat tangan. Kemudian kalau berkaitan dengan doa di antara azan dan iqamah, mengangkat tangan ataukah tidak? Di situ ada perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan, sebagian yang lain mengatakan tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan saya, ya, bahwasannya doa setelah selesai azan, ya, baik bersalawatnya ataupun doa setelah bersalawat tersebut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, itu tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Ustadz, apakah benar jika kita tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak kita, tidak dapat memanen pahala jariah kita? Contohnya, kita tidak mengajarkan membaca surah Al-Fatihah dan sholat, ya, kepada si anak tersebut. Dia dapatnya dari sekolahan misalnya. Ada satu hadis Nabi SAW berkaitan tentang hasil usaha kita. Ya, hasil usaha yang paling baik itu yang kita makan itu dari hasil pribadi kita, hasil pekerjaan kita. Dan anak yang soleh itu adalah hasil usaha kita. Itu kata Nabi SAW. Nah, sepakat para ulama, jika kita mengajarkan kebaikan kepada anak kita, termasuk menyuruh dia untuk sekolah misalnya, kita suruh dia ngaji, kita nggak ada waktu nih, hatta ustadz, ya kan? Ustadz nitip juga anak-anaknya, kan? Ustadznya ngajar, anak-anaknya berhubung berkaitan dengan baca Al-Quran misalnya dititipkan kepada ustadz yang junior misalnya, kan, seperti itu. Apakah tuh ustadz tidak dapat pahalanya? Dalam segi pengajaran dia kebaikan, apapun kebaikannya, dia suruh anak itu sekolah, ya, pondok pesantren, atau dia dapat dari guru-gurunya misalnya. Tapi asbabnya tuh anak belajar dari orang tuanya, maka si orang tua tersebut dapat pahalanya juga. Ya, timbul perdebatan di kalangan para ulama. Misalnya kita, ada orang yang dapat hidayah, ya, dia dapat hidayah tersebut bukan karena orang tuanya muslim, tapi orang tuanya tersebut tidak sholat. Dia bagus sholat ketika dia bergaul dengan orang yang baik. Nah, apakah orang tuanya dapat pahala juga dari si anak yang baru sholat tersebut, yang dia tahu tuh sholat dari teman-temannya, bukan dari orang tuanya? Ada perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Sebagian ulama mengatakan tetap dapat, karena itu hasil usaha daripada orang tuanya. Tapi ada juga yang mengatakan orang tua tersebut tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa, dia tidak mengajarkan din, tidak mengajarkan agama. Sepakat kalau yang mengajarkan agama atau menginfokan tentang kebaikan, seperti menyuruh dia sekolah misalnya, itu dapat. Tapi kalau orang tuanya tersebut maaf fasik misalnya, ya, gak ngajarkan apa-apa, malah yang diajarkan keburukan misalnya, ya, ulama terbagi menjadi 2 pendapat.
Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak dapat. Saya lebih condong ya kalau orang tuanya tersebut tidak mengajarkan apa-apa, tidak memerintahkan kebaikan sama sekali, tidak juga menampakkan kebaikan di hadapan anak tersebut, tuh anak tahu tentang sholat, tahu tentang masalah kebaikan dari orang lain, maka pendapat yang kedua yang saya pilih yaitu si orang tua tidak dapat. Ya, kecuali orang tua tersebut menyuruh kebaikan. Beda kasusnya tadi, si anak itu disuruh sekolah, kan abahnya, uminya atau ibunya nyuruh dia kebaikan. Ketika dia belajar di sekolah tersebut, belajar sholat, belajar membaca Al-Quran, ya, ketika si anak itu melakukan sholat, melakukan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran, ngaji misalnya, maka insya Allah orang tuanya dapat. Kalau yang seperti itu. Tapi yang tidak menyuruh kebaikan sama sekali, ada dua pendapat tadi. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan orang tua tersebut tidak dapat. Wallahu a'lam. Nah, malam nisfu Sya'ban sudah lewat ya. Yang jelas tentang masalah nisfu Sya'ban itu ada hadis yang menjelaskan tentang masalah ya, ketika malam nisfu Sya'ban itu Allahu Jalla Jalaluhu ya mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, kecuali siapa? Ya, musyrik dan musyahid. Kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang sifatnya tersebut ada sengketa, ada perkelahian atau pertentangan. Itu yang tidak diampuni. Nah, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah tentang hadis ini memang ada perdebatan, tapi yang rajih bahwasanya ini hadis derajatnya hasan, dan itu juga dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bunyi hadisnya seperti ini. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat seluruh makhluknya ya pada malam nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin au musyahin. Allah Jalla wa Ala mengampuni seluruh makhluknya kecuali mereka yang musyrik atau kafir ya, dan orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang bermusuhan. Naam. Dan itu ada penguatan dari jalurnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Konteks hadisnya juga seperti itu. Ya, disebutkan yattali Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailata an-nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa snaini musyahin wa qatilin nafsin. Allahu Jalla Jalaluhu mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban atau melihat keadaan makhluknya pada saat nisfu Sya'ban dan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali dua golongan, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Tapi hadis yang ini ya, dalam masalah membunuh jiwa tersebut didoibkan oleh para ulama. Yang dihasankan oleh para ulama yang berkaitan dengan dua golongan tadi adalah musyrik, itu tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Kita lihat komentarnya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah berkaitan tentang masalah ini. Kata Syekh Islam Taimiyah, adapun tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban terdapat beberapa hadis dan athar. Juga ada nukilan dari beberapa ulama salaf bahwa mereka melaksanakan ya salat pada malam tersebut. Jika seseorang melakukan salat seorang diri ketika itu, maka ini telah ada contohnya di masa lalu dari beberapa ulama salaf. Inilah dijadikan sebagai pendukung sehingga tidak perlu diingkari. Cuma kata Syekh Islam Taimiyah, yang tidak benar tersebut adalah ketika orang-orang tersebut berkumpul di masjid kemudian melakukan satu salat dan ditambah dengan bid'ah-bid'ah, itu yang tidak benar. Sepakat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban tersebut ya, sepakat tentang keutamaannya seperti itu. Nah, intinya ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah ya, berkaitan tentang keutamaannya sangat jelas ya, bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan,
yaitu ya musyrik dan orang-orang yang bermusuhan, ya orang-orang yang bermusuhan. Tapi juga perlu diingat bahwasannya di malam itu bukan berarti kita tersebut berkumpul-kumpul untuk melakukan satu ibadah seperti misalnya salat berjamaah, tahajud, atau mungkin salat-salat yang dimana tidak dianjurkan seperti salat tasbih, itu kan hadisnya dhaif. Seperti salat hajat, itu hadisnya dhaif, tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, kita kasih tahu kepada orang tua kita yang masih melakukan itu, ya, bahwasanya Abah tentang masalah nisfu Sya'ban itu untuk malam harinya memang ada keistimewaan seperti itu. Sebagian ulama salaf melakukan kebaikan-kebaikan, tapi masing-masing beribadahnya. Ya, salat seperti salat yang ada kaitannya seperti tahajud, qiyamul lail, tapi sendiri. Tidak berkumpul di masjid, apalagi sambil bawa-bawa air kemudian diletakkan di suatu tempat, kemudian dibacakan surah ini, dibacakan surah itu, zikir ini, itu tidak ada yang demikian seperti itu. Nah, berkaitan dengan puasa besok harinya, yaitu tanggal 15-nya. Kalau kita puasa berkaitan dengan ayyamul bid, ya, itu ada dasarnya. Tanggal 13, 14 dan tanggal 15 berdasarkan 3 hadis, ya, atau 4 hadis. Pertama dari hadis, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kemudian hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, termasuk juga hadis dari Abu Darda, ya, itu jelas. Tapi mengkhususkan tanggal 15 berpuasa itu yang tidak ada, cuma tanggal 15-nya saja. Nah, itu yang tidak ada. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian terakhir pertanyaan, Ustadz, hadis tentang idan tasafa Sya'ban fala tasumuh, ini hadis sahih apa dhaif? Apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Hada hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Ya. Kita masih boleh berpuasa sunnah setelah lewat pertengahan Sya'ban. Yang terlarang adalah 2 hari sebelum Ramadan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kecuali bagi mereka yang terbiasa puasa sunnah. Yang terbiasa puasa sunnah, maka tidak mengapa untuk berpuasa 2 hari sebelum Ramadan, ya. Untuk berpuasa 2 hari sebelum Ramadan yang terbiasa. Tapi yang tidak terbiasa, tolong dihentikan, ya, puasanya. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmaini illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan, atau janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka tidak mengapa, ya, dia berpuasa. Para ulama sepakat kalau sekiranya dia tersebut berpuasa 2 hari sebelum Ramadan untuk tujuan ihtiyati, untuk tujuan hati-hati, kali-kali sudah masuk Ramadan nih, hada haram. Bahkan dia tersebut dosa besar seperti itu. Ya, dosanya, ya, aghlad kata para ulama. Atau yang kedua, dia tersebut tidak biasa berpuasa sunnah, tahu-tahu 2 hari sebelum Ramadan dia puasa tanpa ada niatan, ya, untuk ihtiyat tadi, sekalipun dia tetap berdosa seperti itu. Yang boleh kita katakan, kalau sekiranya dia masih ada utang puasa wajib, kebetulan tersisa 2 hari lagi, monggo silahkan dia berpuasa 2 hari sebelum Ramadan kalau berkaitan dengan puasa wajib. Atau ada orang yang terbiasa puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Atau terbiasa puasa Senin Kemis, kebetulan 2 hari sebelum Ramadan tersebut, ya, dia ingin berpuasa, baik puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis, kebetulan pas di harinya, maka tidak mengapa yang demikian, asal dia menjadi kebiasaan. Ada yang mengatakan kebiasaan itu sepanjang tahun, ada yang mengatakan dari awal bulan Sya'ban dia sudah terbiasa, nggak ada masalah. Saya lebih condong, kita semua, hatta kita yang sudah terbiasa berpuasa,
2 hari sebelum Ramadan itu lebih bagus kita hentikan untuk berpuasa. Kenapa? Untuk membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, jangan kalian mendului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Meskipun kita terbiasa, tapi saya tidak mengatakan haram, tidak boleh. Silahkan antum yang terbiasa puasa sunnah untuk berpuasa 2 hari sebelum Ramadan, karena Rasulullah mengizinkan. Cuma ini sekedar untuk apa? Untuk membedakan saja antara Sya'ban dengan Ramadan. Alangkah baiknya 2 hari sebelum Ramadan itu kita berhenti puasa sunnahnya seperti itu. Jangan sampai kita jatuh kepada larangan yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, yaitu 2 hari sebelum Ramadan tersebut, itu berarti dia tersebut telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.